Min Kyu terkejut karena saat membuka pintu sudah ada Baek Gyun di depannya, sehingga dia merasa Baek Gyun memata-matainya. Baek Gyun beralasan bahwa dia memang akan keluar untuk membeli koyo, karena pelayan Sun menyuruh anak buahnya untuk bekerja sepanjang hari dan menyuruh Min Kyu menambah pekerjanya. Min Kyu berkata bahwa dia tidak suka melihat orang berkeliaran di depannya. Dan dia bertahan dengan tim Santa Maria hanya karena Aji 3. Dan dia datang malam-malam karena ingin bertemu dengan Aji 3. Baek Gyun melarangnya karena Aji 3 sedang di-charge dan bisa membuat baterainya meledak jika Min Kyu tetap menemuinya. Min Kyu berkata bahwa dia baru saja mendengar Aji 3 bicara. Baek Gyun lalu bilang bahwa sensor kulit Aji 3 rusak dan mereka sedang memperbaikinya sekarang. Kau terlalu sering menyentuhnya, kau harus menahan diri, kata Baek Gyun. Lalu ia mengancam akan mengepak barangnya dan pergi dari sana, jika Min Kyu terus memaksa. Min Kyu hanya bisa menahan kekesalannya dan pergi dari sana. Sedangkan Baek Gyun menarik napas lega. Flashback, titik merah di layar yang tim Santa Maria lihat ada alat pelacak yang mereka simpan di ponsel Min Kyu. Min Kyu mengambangkan dirinya di kolam renang sambil melihat bulan. Tiba-tiba terdengar ada suara orang dan ia langsung bersembunyi di dalam air. Octal dan Sanik datang sambil membawa pelampung berbentuk flamingo. Haha, Sanik merasa itu memalukan tapi Octal cuek saja. Mereka datang untuk berenang. Sepertinya karena saran Jia bahwa berenang dapat mengurangi rasa sakit, mereka memulai dengan pemanasan dan menceburkan diri ke kolam dengan perasaan bahagia. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di depannya. Mereka terkejut dan langsung keluar dari kolam renang. Haha, mereka sadar bahwa itu Min Kyu dan langsung meninggalkan kolam renang dengan terburu-buru. Baek Gyun menunjukkan video Min Kyu yang sedang sekarat kepada Pai. Pai meminta Baek Gyun mempercayai Jia dan tetap mengirimnya ke sana besok. Pai menduga bahwa Baek Gyun melarang Jia ke sana karena alasan pribadi. Jin Bae tidak bisa tidur. Menyadari suaminya sedang gelisah, istrinya bangun, mau ayam dan bir. Tapi yang disajikan Hong Jo adalah ikan teri. Ini ayam dan bir, tanya Jin Bae. Ini daging dan ini bir, apa bedanya, kata Hong Jo. Jin Bae tertawa dibuatnya. Hong Jo tahu bahwa sangat sulit mencari uang, jadi dia tidak masalah apapun pekerjaan yang Jin Bae lakukan asal Jin Bae menyukai pekerjaannya. Ia menyarankan agar Jin Bae kembali menjadi pengacara, profesi yang Jin Bae sukai. Jin Bae hanya tersenyum, lalu Hong Jo menanyakan tentang Jia Jin Bae, dia membuatku pusing. Dia tidak mau mengangkat teleponku. Hong Jo, ini karena dia berkencan dengan orang yang salah. Seharusnya dia tidak berkencan dengan profesor yang membuat robot. Jin Bae, apa, robot? Hong Jo, aku belum cerita ya. Jin Bae, siapa namanya? Hong Jo, namanya, sebentar. Itu Hong Hong. Jin Bae, Hong Baek Gyun. Hong Jo bertanya bagaimana Jin Bae bisa tahu. Lalu Jin Bae akan mengumpat Baek Gyun, tapi Hong Jo langsung meletakkan tangannya di atas perutnya. Ia mengingatkan Jin Bae agar tidak mengumpat, karena ia sedang hamil. Jia tidak bisa tidur. Baek Gyun melihat ke arah Jia flashback. Baek Gyun sedang berada di ruang kerjanya. Asistennya masuk dan mengatakan bahwa ia kedatangan tamu. Melihat Jia yang datang, Baek Gyun tersenyum. Jia datang untuk menyampaikan desainnya, yaitu sebuah payung yang akan menjadi berwarna saat orang yang memegangnya ingin mencium seseorang. Dan Jia ingin Baek Gyun membuatnya, karena dia jenius. Jia, ketika pasangan berjalan bersama di bawah payung, mereka bisa melihat hujannya. Denhan menekan tombolnya dan payung akan berubah menjadi transparan. Dan jika tiba-tiba mereka ingin berciuman, kau dapat membuatnya buram sehingga orang lain tidak bisa melihat. Bukankah orang akan menyukainya? Baek Gyun, mungkin saja, tapi hanya akan sedikit orang saja yang menginginkannya. Jia, tidak bisakah kita membuat barang untuk sedikit orang? Jia berkata bahwa ia ingin membuat barang yang bermanfaat bagi orang lain walaupun mereka tidak mengetahuinya. Aku tidak mengerti teknologi, jadi aku ingin meminjam tangan dan otak orang cerdas sepertimu. Akan lebih baik jika bisa menghasilkan uang. Apa kau tidak setuju? Kata Jia. Jia melihat seorang dosen yang ditertawakan karena rambutnya yang terbang terkena angin. Jia mengeluarkan bukunya dan menulis sesuatu. Tiba-tiba hujan mulai turun. Jia merasa dirinya tidak basah dan ia melihat ada seorang pria yang memayunginya. Pria itu menekan tombolnya. Seketika payung yang tadinya berwarna hitam bercorak bintang menjadi transparan. Jia dan Baek Gyun saling tersenyum, lalu Baek Gyun ikut masuk ke dalam payung. Flashback, Jia terlihat berjalan ceria menuju rumah Min Kyu.
Aji 3 sedang duduk di toilet. Pai, Oktal, dan Sanip hanya bisa menunggu. Jo Jin Bae datang menemui Baekhyun dan memperkenalkan dirinya sebagai kakak Jo Ji A. Baekhyun juga memperkenalkan dirinya sebagai mantan pacar Ji A. Aji 3, mode teman, perintah Min Kyu. Ji A, apa, Min Kyu, aku tidak sabar bertemu denganmu. Dan kau menyapaku seperti itu? Ji A, ya, Min Kyu, ya. Min Kyu bertanya apakah Ji A sedang kesal. Ji A bilang ia tidak punya jiwa atau hati jadi tidak mungkin merasa kesal. Jangan begitu, banyak yang ingin aku ceritakan dan tanyakan padamu. Hanya kau temanku, kata Min Kyu. Ji A bertanya tentang Riel. Min Kyu bilang Riel bukan temannya, tapi dia seorang wanita. Ji A kesal mendengarnya, sepertinya dia sudah mulai cemburu. Aku belum pernah berkencan, tapi kenapa rasanya seperti diinterogasi pacar lama? Sebentar, aku merasa percakapan ini familiar, kata Min Kyu. Ji A, kalung itu, kenapa kau belum mengeluarkannya? Min Kyu, bagaimana kau tahu isinya kalung? Ji A, aku hanya menebaknya. Min Kyu, bukalah. Min Kyu menyuruh Ji A membukanya karena khawatir tentang kondisi kalungnya. Ji A lalu membukanya dan menunjukkannya pada Min Kyu bahwa kalungnya baik-baik saja. Min Kyu lega dan meminta Ji A memasangkan kalung ke lehernya. Ji A berpikir harusnya pria yang memakaikan kalung pada wanita. Ji A bertanya apakah Min Kyu senang bisa menjaga peninggalan ibunya. Ini juga milik ayahku. Di sebuah bukit di bawah hujan meteor, ayahku melamar ibuku dengan kalung ini. Di dalamnya ada meteorit, kata Min Kyu. Min Kyu lalu meminta Ji A menunjukkan pemandangan langit pada malam hari di Gunung Guangmae tempat ayah melamar ibu. Kau terlihat sangat terpesona, kau jadi seperti manusia sungguhan, kata Min Kyu. Baiklah, musim dingin ini, ketika ada hujan meteor, aku akan membawamu ke sana. Tapi Ji A kecewa karena saat itu yang akan pergi adalah Aji 3 bukan dirinya. Aji 3, jika akhirnya aku menikah dengan seseorang, aku akan melamarnya dengan kalung ini, kata Min Kyu lagi. Riel sudah mulai masuk kerja, tapi ia tidak bisa menemukan Min Kyu, jadi ia menemui CEO Huan yang juga teman kecilnya, untuk menanyakannya. CEO Huan bilang, Min Kyu memang jarang datang ke kantor. Riel memuji kantor CEO Huan yang sangat bagus. CEO Huan bilang ia bisa menambah satu meja kerja agar Riel bisa bekerja satu ruangan dengannya. Riel lalu berkata bahwa ayahnya ingin dia segera menikah. CEO Huan, apa kau melakukan kencan buta? Berikan aku daftarnya. Aku akan mencoret yang tidak bagus. Riel, tidak perlu. Aku sudah memikirkannya. Menurutmu siapa dia? CEO Huan, itu, bukan Kim Min Kyu kan? Min Kyu menceritakan tentang temannya yang baru-baru ini dilamar oleh cinta pertamanya. Ji A, kau dilamar? Min Kyu, bukan aku, tapi temanku. Tapi temanku itu punya penyakit yang aneh. Ji A, kau? Min Kyu, bukan aku. Temanku, itu temanku. Ji A, baiklah, apa penyakitnya? Min Kyu, penyakitnya benar-benar rumit. Satu kesalahan kecil saja dia bisa mati. Ji A, alergi. Min Kyu, bisakah dia hidup bersama cinta pertamanya, tanpa memberitahu penyakitnya? Bahkan tidak bisa berciuman atau berpegangan tangan. Ji A mengatakan bahwa cinta adalah cinta. Cinta bisa menyebabkan seseorang mau melompati jurang bersama kekasihnya. Ketika Min Kyu mengatakan bahwa hatinya masih berdebar keras saat mendengar kedatangan Riel, Ji A menyarankan agar Min Kyu menggenggam tangannya dan menceritakan yang sejujurnya kepada cinta pertamanya itu. Min Kyu, kau tidak mendengarku ya? Kami tidak bisa berpegangan tangan. Ji A, kenapa tidak bisa? Min Kyu, karena alergi. Ji A, alergi apa? Min Kyu, alergi terhadap sentuhan manusia. Aji 3 mengecek jenis alerginya, dan tidak menemukan penjelasan apapun. Tentu saja tidak ada. Dulu juga saat Galileo belum muncul, semua orang berpikir kalau bumi itu datar, kata Min Kyu. Ji A lalu mengganti posisi duduknya menjadi lebih rapi dan tegak saat Min Kyu menyuruhnya kembali ke mode operasi. Min Kyu berkata kalau dia lapar. Ji A dan Min Kyu lalu ke dapur. Lagi-lagi, Min Kyu menyiapkan bahan makanan yang lezat dan mahal, kali ini kepiting kecil. Ji A memperingatkan bahwa menu yang diinginkan Min Kyu itu sulit jadi akan lebih baik jika melihat resep dari restoran terkenal. Min Kyu setuju. Ji A juga menyarankan agar membaginya dengan tetangga, karena masakannya banyak. Sudah, pasti mereka sangat senang sekarang, kata Min Kyu. Oktal dan Sanip sangat bahagia mendapat kiriman dari Min Kyu, tapi ekspresi Pai biasa saja. Mereka heran karena tidak biasanya tripart baton sebaik itu. Ayo, kita pesta seafood, teriak Sanip sambil membuka boxnya.
Tumpukan kepiting kecil tiba-tiba keluar dari box, membuat mereka kaget dan melemparkannya. Apa itu? Salah satu kepitingnya bahkan sampai di tangan Jin Bae. Haha, Jin Bae bertanya kenapa Baekhyun membuat robot berwajah Jia. Jia pasti akan merasa malu jika mengetahuinya, kata Jin Bae. Kepiting juga masuk ke jas Jin Bae. Ia juga mengatakan bahwa akan membiarkannya sampai proses pengetesan selesai dan memintanya mengganti wajah Jia, jika tidak maka Jin Bae akan menuntut Baekhyun. Mereka pasti kesulitan untuk menangkap kepiting-kepiting itu, kata Min Kyu sambil mulai memasak. Jia mengumpatnya. Min Kyu merasa mendengar suara aneh. Benar saja, di lab mereka kesulitan untuk menangkap kepiting-kepiting itu. Dengan meja yang dipenuhi kepiting, Jin Bae masih bicara dengan Baekhyun. Jin Bae berkata bahwa ia tidak mau adiknya terluka. Jin Bae, aku punya satu pertanyaan terakhir. Istriku bilang adikku sangat menyukaimu. Dia selalu membicarakanmu setiap saat. Dia berjuang setelah putus. Apa yang kau lakukan padanya? Sebagai kakaknya, aku ingin tahu. Baekhyun, aku juga sangat ingin tahu. Aku rasa aku harus mencari jawabannya sekarang. Apakah ini robot juga? Tanya Jin Bae sambil berusaha melepaskan robot yang menempel di tubuhnya. Baekhyun juga berusaha melepaskan kepiting yang ada di kepalanya. Min Kyu mengunyah kepitingnya dengan begitu renyah. Ia memuji resep yang diberikan oleh Jia. Jia bilang Min Kyu akan menjadi suami yang baik karena pandai memasak. Aku tidak bisa memakan masakan orang lain, jadi aku harus memasaknya sendiri, kata Min Kyu. Jia, apa kau benar-benar tidak bisa makan di restoran? Min Kyu, no. Jia, sejak kapan? Min Kyu, aku rasa sejak 15 tahun lalu. Jia terkejut dan bertanya apa yang Min Kyu makan. Min Kyu bercerita dia awalnya hanya minum susu dan makan mie cup atau ramen saja. Kemudian dia mulai belajar memasak nasi dan bubur, lalu sup dan rebusan. Dia berhasil setelah berkali-kali mencoba. Jia menatap Min Kyu. Ia membayangkan Min Kyu kecil ada di meja yang sama dan sedang memakan mie cup. Min Kyu berkata bahwa rasa adalah kenangan. Dengan latihan, dia bisa meniru masakan ibunya. Tapi aku tidak bisa mempelajari apa yang seharusnya aku pelajari dari ayahku, misalnya bercukur, kata Min Kyu. Jia kini membayangkan Min Kyu kecil sedang mencukur kumisnya dan melukai pipinya. Lepas dari itu semua, kau tumbuh dengan sangat baik, kata Jia sambil menyentuh bahu Min Kyu. Sadar mereka saling bertatapan, Jia lalu melepaskan tangannya dari bahu Min Kyu. Saat ini, hatiku bergetar lagi, kata Min Kyu masih sambil menatap Jia. Jia, apa kau memikirkan cinta pertamamu? Min Kyu, ya, jika saja ia adalah robot sepertimu. Jadi aku bisa menyentuh rambutnya, memegang tangannya, dan pergi ke banyak tempat bersamanya. Dan juga menciumnya. Aku harap aku bisa melakukannya.